mengenai tanah longsor, mata pelajaran geografi bab 4 lingkungan biosfer litosfer. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Aisyah Diotaplia, Aisyah Junaidah, dan Rapli. Materi yang akan dibahas pada video kali ini terdapat 3 materi. Yang pertama adalah nama proses dari tanah longsor, yang kedua tenaga yang bekerja, dan yang ketiga proses yang terjadi pada tanah longsor. Sebelum kita masuk ke 3 pembahasan tadi, kita harus tahu dulu pengertian dari tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan, yang bergerak ke arah bawah, menuruni atau keluar lereng tersebut. Atau secara umum, tanah longsor terjadi akibat gangguan kestabilan penyusun lereng, baik itu tanah ataupun batuan. Setelah kita mengetahui pengertian dari tanah longsor, saatnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nama proses dari tanah longsor tersebut. Tanah longsor merupakan proses mass wasting atau yang disebut dengan gerakan tanah. Mass wasting adalah proses berpindahnya batuan atau tanah dalam volume besar yang turun dari lereng karena pengaruh gravitasi. Biasanya, mass wasting ini terjadi di daerah pegunungan karena emang turun dari lereng. Mass wasting terjadi di daerah pegunungan. Dalam proses terjadinya mass wasting di pegunungan, batu yang sudah mengalami pelepukan sebelumnya atau tanah yang ada di atas lereng sudah kelebihan beban karena lerengnya miring, sehingga tidak kuat menahan batuan dan tanah itu. Jadinya, gaya gravitasi mendorong batuan dan tanah di atas lereng untuk turun menuju ke dasar lereng. Tenaga yang bekerja pada tanah longsor terutama terbentuk dari gaya pendorong yang lebih besar daripada gaya penahan. Gaya pendorong dipengaruhi oleh berat jenis tanah, sudut lereng, air, dan beban serta berat jenis tanah batuan. Tenaga yang bekerja pada tanah longsor dapat berasal dari beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor dan tenaga yang terlibat. Yang pertama, gravitasi. Gravitasi adalah kekuatan utama yang bekerja pada tanah longsor. Tanah atau batuan yang terletak di lereng akan terdorong ke bawah oleh gaya gravitasi. Semakin curam lerengnya, semakin besar gaya gravitasi yang bekerja. Yang kedua, struktur tanah. Struktur tanah, sifat fisik dan mekanik tanah juga mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Tanah yang longgar, berbutir halus, dan memiliki lapisan lemah cenderung lebih rentan terhadap longsor. Yang ketiga, air. Air dapat membuat tanah menjadi jenuh dan mengurangi kekuatan geser tanah. Ketika air meresap ke dalam tanah, tekanan air di dalam tanah dapat meningkat dan mengurangi kekuatan tanah menyebabkan longsor. Yang keempat, aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan, konstruksi bangunan, atau perubahan tata guna lahan juga dapat mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Penggalian tanah yang tidak tepat atau perubahan aliran air yang tidak terkendali dapat melemahkan lereng dan meningkatkan risiko longsor. Selanjutnya ke pembahasan terakhir, yaitu proses terjadinya tanah longsor. Tanah longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan kombinasi dari beberapa faktor seringkali memperburuk situasi. Yang pertama yaitu hujan. Tanah longsor tak luput dari pengaruh hujan. Musim kemarau yang lama terjadi kemungkinan dapat mempengaruhi kondisi tanah karena penguapan air dalam jumlah yang besar, sehingga tanah akan muncul pori-pori atau rongga di dalam tanah. Yang kedua, getaran. Getaran yang dimaksud adalah seperti gempa bumi, ledakan mesin, atau karena getaran dari lalu lintas kendaraan, sehingga dapat memicu penggerakan tanah atau batuan menyebabkan tanah longgar. Yang ketiga, aktivitas vulkanik. Gunung yang meletus menghasilkan semburan magma yang sangat panas. Waktu turun ke permukaan bumi, magma bercampur dengan tanah yang dilewati dan bersatu menjadi lumpur. Lumpur itu kemudian turun
turun gunung dan membentuk mass wetting. Yang keempat, erosi. Erosi oleh air atau angin dapat menghilangkan lapisan tanah penahan, melemahkan struktur lereng, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tanah longsor. Yang terakhir yaitu pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan secara alami dapat melemahkan daya tahan batuan, yang kemudian dapat menyebabkan penggerakan tanah.